merupakan pembahasan yang cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Bagaimana tidak, pembahasan tentang sunnah Rasulullah SAW menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas. Di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk menjadikan baginda Rasul alaihi salatu wassalam sebagai panutan kita di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada Rasulullah untuk kalian semua suri tauladan yang terbaik bagi orang-orang yang menginginkan apa yang ada di sisi Allah, menginginkan kehidupan akhirat, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku dia jadikan sebagai orang dan kedua orang tuanya, melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, bahkan melebihi kecintaannya dibandingkan seluruh manusia yang ada. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan kecintaan kepada beliau sebagai hal yang menyempurnakan iman seorang hamba. Sehingga kapan seorang hamba tidak menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai manusia yang paling dia cintai, maka ini cukup sebagai tanda belum sempurnanya iman dia kepada bagi menunjukkan dia bersemangat mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, ittabi'uni, maka buktikanlah dengan cara mengikuti aku sebagai Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah jadikan sebagai tanda benarnya kecintaan seorang hamba kepada Allah dan kepada Rasulullah adalah dengan dia menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Oleh karena itu salah seorang pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata seorang penyair Arab, "Lau kana hubbuka shadiqan." Kalau seandainya cinta kamu itu merupakan cinta yang jujur, cinta yang benar, la ata'tahu, engkau pasti akan taat kepadanya. Jadi siapa saja yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan cintanya adalah cinta yang benar, itu akan tampak dari amal perbuatannya, akan tampak dari ucapannya, di mana amal dan ucapannya tersebut selaras dengan perbuatan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah hal yang nggak bisa ditawar-tawar. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena setiap orang yang mencinta, dia akan tunduk dan patuh kepada siapa yang dia cintai. Seseorang itu kalau memang benar-benar dia jadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai orang yang dia cintai, dia pasti akan mati-matian berkorban untuk bisa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita lihat di kehidupan para sahabat Nabi. Sebagaimana secuil dari kisah mereka itu telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana semangatnya mereka di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangatnya mereka di dalam menjaga sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan menghidupkannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Apa yang membuat itu mereka semangat melakukan demikian jamaah? Cinta yang jujur kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja yang mengaku cinta kepada Nabi, dia perlu untuk membuktikan cintanya tersebut. Karena yang namanya cinta itu bukan hanya sekedar pengakuan. Cinta itu butuh pembuktian. Dan di antara bukti yang paling nyata yang menggambarkan benarnya cinta seorang hamba adalah dengan dia semangat mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang hamba tidak akan mungkin mampu untuk menjadikan Rasul Alaihi Wasallam sebagai teladannya di dalam kehidupannya kecuali setelah dia mempelajari apa-apa saja yang merupakan petunjuk beliau. Maka di dalam kitab ini, kitab yang berjudul Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah ibni Humud Al-Furai hafizahullah ta'ala. Beliau ini masih hidup dan beliau diantara salah satu murid senior Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau ini, beliau menyajikan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dikerjakan oleh baginda Nabi Alaihi Wasallam. Dan di antara keistimewaan kitab ini jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kali beliau menyebutkan satu sunnah, beliau pasti akan membawakan dalilnya. Ini sunnah Rasulullah, beliau datangkan dalilnya, baik itu dari ayat maupun dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di awal pembahasan beliau menyebutkan as-sunanul mauqutah, sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan waktunya. Qala wa naqsur bi sunanil mauqutati hiya sunanul muaqqatatu bi awqatin muayyanatin fil yaumi wal lailah. Wa qassamtuha ila sab'ati awqat. Di buku Ana halaman 23. Baik, kata beliau, yang kami maksud di sini adalah sunnah-sunnah yang waktu pelaksanaan itu telah ditetapkan dalam satu hari dan satu malam. Dan saya membaginya menjadi 7 waktu. Jadi sunnah-sunnah dalam keseharian itu diklasifikasikan beliau menjadi 7. Yang pertama kata beliau maqoblal fajri. Sunnah-sunnah sebelum fajar. Sejak kita bangun sampai masuknya waktu subuh. Nah, beliau akan jelaskan di situ apa saja merupakan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam waktu ini. Yang kedua adalah waktul fajri. Sunnah yang dikerjakan di waktu fajar ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Kemudian yang ketiga waktu duha, sunnah yang dikerjakan di waktu duha. Yang keempat waktu zuhri, sunnah yang dikerjakan di waktu zuhur. Yang kelima adalah waqtul asri, sunnah yang dikerjakan di waktu asar. Yang keenam waqtul maghrib, sunnah yang dikerjakan di waktu maghrib. Dan yang ketujuh adalah sunnah yang dikerjakan di waktu isya sampai seseorang itu tidur. Jadi lengkap, sejak kita bangun tidur hingga tidur lagi, beliau akan paparkan di situ apa saja yang merupakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya agama Islam. Segala aspek kehidupan seorang hamba itu telah ada petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kata beliau, awalan waktu maqoblal fajr. Yang pertama adalah waktu sebelum fajar. Qala wa hadal huwa al-waqtul awal bi'tibar al-istiqadh min an-nawm. Fa inna an-nusus dallat ala iddati a'malin kana yaf'aluha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-fajr. Wa yumkinu taqsimu sunani fi hadal waqti ila qismain. Yang pertama kata beliau adalah waktu sebelum fajar. Ini merupakan awal waktu seseorang itu bangun dari tidurnya. Dan dalil-dalil menunjukkan adanya sejumlah amalan yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di waktu sebelum fajar ini. Dan sunnah-sunnah di waktu ini bisa kita bagi menjadi 2 kata beliau. Yang pertama adalah al-istiqadu minan naum wa ma yaqibuhu min a'malin kana yaf'aluha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama adalah ketika bangun tidur dan amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam sesaat setelah bangun. Jadi ketika kita bangun, apa yang merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut? Yang pertama kata beliau adalah yashusufahu bisiwak. Di antara sunnah Rasul alaihi salatu wasallam ketika kita bangun dari tidur adalah yashusufahu bisiwak.
menggosok giginya dengan siwak. Ya, menggosok giginya dengan siwak. Taib. Di dalam hal ini, para ulama berselisih, apakah hukum siwak itu bisa digantikan dengan sikat gigi? Para ulama berselisih. Di antara sebab mereka berselisih, ada di antara mereka yang memahami bahwa yang disunnahkan itu adalah terkait dengan alatnya. Akar siwak. Berarti kalau dia sunnahnya itu terkait dengan alat, tidak bisa digantikan oleh sikat gigi. Sebagian mereka menyatakan dia itu terkait dengan perbuatan, membersihkan gigi. Ya. Taib. Dan wallahu alam bisawab, saya sendiri lebih condong kepada ini. Walaupun yang lebih afdol itu tetap menggunakan akar siwak. Tapi tetap sikat gigi itu bisa menggantikan. Karena di dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan ilahnya. As-siwaku matharatun lil fam wa mardhatun lirrabb. Siwak itu bisa membersihkan mulut, kata Nabi. Disebutkan ilahnya. Membersihkan mulut dan bisa mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Iya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak memiliki siwak, boleh kita pakai sikat gigi. Nah, di sini setelah kita mengetahui ini merupakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apa poin penting yang perlu kita perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan Allah? Jangan jadikan sikat gigi kita itu sebagai kebiasaan. Paham maksudnya? Jangan dijadikan dia hanya sebagai kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tapi ketika kita melakukan, hadirkan niat bahwa itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian kita mendapatkan pahala. Beda halnya kalau orang sikat gigi karena memang kebiasaannya, baik, dia nggak dapat pahala di situ. Jelas jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita sikat gigi bangun tidur, niatkan ini merupakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalilnya kata beliau an Hudzaifah radhiyallahu taala an, dari Hudzaifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh beliau, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Kata Hudzaifah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, apabila beliau bangun di malam hari, maka beliau menggosok giginya dengan siwak. Qala wali muslimin fi riwayah, dan di dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama liyatahajjad yashusu fahu bisiwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, maka beliau menggosok giginya dengan siwak. Jadi ini yang pertama jamaah. Ketika bangun tidur, sikat gigi. Ya, sikat gigi. Jangan sampai kita pergi ke masjid dalam keadaan, ya bau mulut kita itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya biasanya kan bau mulut itu kalau orang tidur itu, apalagi tidur satu malaman, ketika bangun kan napasnya itu nggak enak. Baik, jangan sampai kita bawa ke masjid jamaah. Kalau sampai kita bawa ke masjid dan ini bisa mengganggu orang, kita bisa berdosa. Di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang makan bawang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man akala min hadhihi syajara ya'ni as-sum fala yaqrabanna masajidana. Siapa saja yang makan bawang, maka jangan dia mendekati masjid kami. Apa sebabnya? Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat itu akan terganggu dengan sesuatu yang manusia terganggu dengannya. Padahal itu bau bawang. Bau bawang jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini baunya itu tidak seberapa ya. Tapi dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lagi kalau baunya lebih dari itu? Sekarang pertanyaannya, mana lebih bau? Bau bawang atau bau napas orang yang bangun tidur? Ya jawabannya pasti bau napas orang yang bangun tidur. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apapun yang masuk ke dalam hukum ini, yang Rasulullah menyebutkan ilahnya, yaitu akan mengganggu orang yang sholat, tetap dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Masuk di dalamnya rokok. Ya. Kita pergi ke masjid, bau rokok. Itu kan mengganggu orang yang di samping kita, bau itu. Saya pribadi sangat terganggu jamaah yang dimuliakan Allah. Saya nggak ridho kalau dia berdiri di samping. Itu terganggu. Kita berdosa jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Walaupun kita nggak ada yang merokok lagi sini ya. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Baik, itu yang pertama. Bagaimana kalau habis makan durian ke masjid? Habis sih Pak?
suka bung durian. Baik. Maka kita katakan durian itu memang benar. Banyak orang yang suka baunya, tapi kan tidak dipungkiri banyak juga orang yang tidak suka. Makanya hal seperti itu dihindari juga ya. Baik. Kecuali kita udah tanya, antum suka durian nggak? Kalau dibilang suka, oke nggak apa-apa. Kita diri sampingan ya. Baik, yang kedua kata beliau adalah yaqulu dzikrul warid indal istiqadi minan naum. Sunnah yang kedua adalah membaca zikir ketika bangun dari tidur. Apa zikir tersebut? Kedua zikir tersebut kata beliau wa huwa ma jaa fi sahihil Bukhari min hadits Hudzaifah radhiyallahu taala an. Itu hal yang dijelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala an dia menuturkan kata beliau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza istayqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kata Hudzaifah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak tidur, beliau mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Ini doa yang beliau baca yang artinya dengan nama Engkau ya Allah aku mati dan aku hidup. Kemudian apabila beliau Shallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan, dikumpulkan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau adalah yamsahun nauma an wajihihi, mengusap bekas tidur dari kedua matanya, dari wajahnya. Jadi di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangun tidur, bekas-bekas tidur yang ada di kedua mata kita itu dibersihkan jemaah. Jangan dibiarkan begitu aja, dibersihkan. Kemudian yang keempat kata beliau adalah wa yanzuru ila sama. Dalil nanti beliau gabung. Wa yanzuru ila sama, dan melihat ke langit. Sekedar melihat aja. Nggak ada bacaan-bacaan khusus, yang mantra-mantra khusus nggak ada. Sekedar lihat. Kemudian yang kelima kata beliau wa yaqra'ul ayatil asyrul akhirata min surati Ali Imran. Membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Qala wa hadhihi thalathu sunanin ja'at fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'al muttafaq alaih. 3 sunnah ini disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu adalah istilah para ulama ahli hadis yang menjelaskan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, annahu bata lailatan 'inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas bahwa dia pernah menginap di suatu malam di rumahnya Maimunah, salah seorang istri Rasul. Kok bisa Ibnu Abbas menginap di rumah Maimunah? Wah ya kholatu. Maimunah itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Baik. Nah kata beliau, fattaja'tu fi ardil wisada. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fituliha. Kata beliau, aku berbaling di sisi bantal, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di sepanjangannya. Jadi kalau bantal itu persegi panjang, Abdullah bin Abbas di sini taruh kepala, Rasulullah dan keluarganya di sini. Terbayang ya? Jadi bantalnya bagi gitu. Bantalnya berbagi. Ini kondisi kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ponakan beliau menginap di rumahnya, bantalnya bagi jemaah. Subhanallah. Makanya jangan berkecil hati ketika kehidupan kita sempit diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kekayaan itu bukanlah standar kemuliaan. Dan bukan pula tanda seorang itu pasti dicintai oleh Allah, tidak. Lihat bagaimana kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas menginap di rumah Rasul. Bantalnya 1/3. Sini kepala Nabi, kepala istrinya, di sini kepala Abdullah bin Abbas. Subhanallah. Kita membaca-baca yang seperti ini akan melapangkan hati kita jemaah. Ya, akan membuat kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ingatkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kalian dalam urusan dunia lihat kepada orang yang di bawah, kata Nabi. Jangan lihat kepada orang yang berada di atas. Karena kapan melihat kepada orang yang berada di bawah, itu akan membuat kalian tidak menyepelekan, tidak menganggap remeh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini kunci hidup bahagia dari Rasulullah
Kalau mau hidup bahagia, hidup tenang, ini solusinya jemaah. Lihat kepada orang yang berada di bawah. Karena kapan kita melihat kepada orang yang berada di atas, itulah yang membuat kita hidup penuh dengan ketamakan. Itulah yang akan menghilangkan sifat qanaah pada diri kita. Akan membuat kita banyak ambisi demi ambisi demi ambisi. Ya. Terkadang kita lihat orang punya Innova, kita pengen, ya kan? Siapa suruh nengok? Kan gitu. Subhanallah. Begitu nanti dia sudah dapat Innova, dia lihat orang yang pakai Pajero. Pengen lagi, subhanallah. Makanya bilang, jangan lihat. Lihat kepada orang yang berada di bawah. Ketika Allah berikan kepada kita ya motor, lihat kepada orang yang berada di bawah. Subhanallah. Begitu jamaah yang dimulai. Kalau kita terapkan yang seperti ini, hidup kita akan bahagia. Karena banyak orang di kehidupan dunia ini tidak merasakan kebahagiaan. Bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada dia nggak ada. Tetapi karena dia terlalu fokus melihat nikmat orang lain. Fokus ngitung-ngitung nikmat orang lain. Sehingga nikmat yang dia dapatkan lupa. Allah berikan kepada dia kesehatan. Kalau dia lihat kepada orang lain, di sana ada orang yang diberikan oleh Allah berbagai macam penyakit. Ini aja nikmat sehat yang Allah berikan kepada dia sudah cukup untuk dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah berikan kepada dia kecukupan makan 3 kali 1 hari, diberikan oleh Allah pakaian yang memadai kepada dia, belum lagi diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan ibadah. Hal-hal yang seperti ini kalau kita perhatikan jemaah, hidup kita bakalan bahagia. Tapi kapan kita jauh dari wasiat ini, tidak melihat kepada orang yang di bawah itu tadi, nggak akan berkecukupan hidup kita. Diberikan oleh Allah rumah milik pribadi, lihat kepada orang yang tingkat 2. Pengen lagi. Sudah dapat tingkat 2, tengok yang tingkat 3. Subhanallah, pengen lagi. Nggak cukup-cukupnya. Jangan pikir ketika kita sudah mendapatkan sekian dari kehidupan dunia kita akan merasa cukup. Enggak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laukan libni Adam wadiyan min dhahab, la anikuna, la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Andai kata anak Adam itu punya 1 lembah emas, 1 lembah emas, bisa dibayangkan bukan 1 toko emas, 1 lembah semuanya isi emas punya dia pribadi tuh. Mungkin kalau kita yang ditawarkan seperti itu, kamu kalau dapat 1 lembah emas cukup nggak? Pasti kita bilang apa? Cukup. Padahal Rasul mengkabarkan kepada kita nggak akan cukup. Pasti akan mencari lembah yang kedua. Pasti akan cari lembah yang kedua. Kalau sudah punya 2 lembah, cukup? Nggak cukup juga. Pasti dia akan mencari lembah-lembah berikutnya. Sampai kapan baru cukup jemaah? Sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah. Artinya sudah masuk ke dalam kubur baru cukup. Baru cukup. Makanya Nabi dikatakan, man humani la yashba'an. Ada 2 orang yang kelaparan, yang tidak akan pernah kenyang. Ada 2 orang yang berambisi yang tidak akan pernah merasa cukup. Manhumun fil ilmi wa manhumun fid dunya. Orang yang rakus dengan ilmu agama dan orang yang rakus dengan dunia. Tidak akan pernah cukup 2 orang ini. Coba aja. Orang yang kaya itu selama ambisi mereka adalah dunia jemaah, tidak akan pernah cukup mereka. Tidak akan pernah cukup tuh. Tengok aja orang-orang yang korupsi itu. Hah? Orang-orang kaya apa orang miskin? Kaya apa miskin? Kaya semua rata-rata. Iya kan? Tapi kok bisa mereka masih saja mencuri? Karena memang begitulah tabiat dunia itu. Memaksa orang yang menginginkannya itu untuk menjadi budak. Iya. Memaksa orang yang menginginkannya menjadi budak. Makanya Nabi katakan, "Man kanati dunya hamma farraqallahu syamla wa ja'alal faqra baina ainai." Siapa yang cita-cita terbesarnya adalah kehidupan dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya dan Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Ini dia jemaah. Dan yang kedua, orang yang rakus dengan ilmu agama tidak akan pernah merasa cukup. Tidak akan pernah merasa cukup. Makanya tidak ada kita dengar dari kalangan para ulama kita yang mereka di usia sekian dan sekian pensiun dari menuntut ilmu. Pensiun dari belajar. Kenapa? Sudah cukup. Ada nggak kita dengar Imam Syafi'i di usia 50 tahun pensiun dari belajar? Kenapa? Sudah cukup. Nggak ada. Bahkan para ulama kita di akhir hayat mereka masih saja mereka gunakan untuk apa? Menuntut ilmu agama. Baik. Nah di sini kata Abdullah bin Abbas, aku menginap di rumahnya Maimunah.
Aku tidur di sisi lebar bantal, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di bagian yang panjangnya. Ya. Kemudian kata beliau, "Fanama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta idan tasafal lail, au qablahu biqalil, au ba'dahu biqalil." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidur hingga masuk pertengahan malam, atau beberapa saat sebelumnya, atau beberapa saat setelahnya, kata beliau. Intinya sudah mendekati pertengahan malam. Istayqadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bangun. Ini kebiasaan Rasul alaihi salatu wassalam. Bangun di tengah malam. Abdullah bin Abbas kok nggak tidur, beliau? Pertanyaannya kok nggak tidur? Karena memang beliau sengaja nginap di situ untuk apa? Untuk memang ingin melihat bagaimana amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Kalau anak-anak kita mungkin nginap di rumah bibinya, nginap di rumah pamannya itu apa? Untuk nonton kan? Sama teman-temannya, sama sepupunya. Abdullah bin Abbas enggak. Beliau sengaja nginap di rumah Maimunah memang untuk melihat bagaimana amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, hampir tengah malam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Fajalasa. Lalu beliau duduk. Yamsahun nauma an wajihihi biyadi. Ini kata beliau. Rasul mengusap bekas tidur di wajah beliau. Thumma qara'al asyaral ayatil khawatima min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat penutup dari surat Ali Imran. Thumma qama ila syannin mu'allaqah. Kemudian beliau berdiri dan mengambil kantong air yang tergantung. Ya, karena dibayangkan ya, kehidupan di masa dahulu itu tidak seperti kita tinggal buka keran, keluar air. Di masa dahulu itu ya stok air. Stok air mereka itu terbuat dari kantong-kantong yang terbuat dari kulit yang mereka gantung-gantung. Taib, itu tempat air mereka. Nah, Rasulullah bangkit menuju kantong yang tergantung. Fatawaddu'a minha fa ahsana wudu'ah. Kemudian beliau berwudu dari air tersebut dan menyempurnakan wudunya, lalu beliau summa qama yusalli. Beliau berdiri, kemudian beliau salat. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim kata beliau, faqama nabiyullahi min akhiril lail. Summa kharaja fanadhara ila sama. Summa tala hadhil ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di dalam riwayat Imam Muslim kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun pada akhir malam. Lalu beliau keluar rumah dan menatap langit. Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran yang dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi kalau kita ingin baca, silahkan baca dari ini. Baik, sehingga kata penulis yamsahun nauma an wajhihi biyadi ay yamsahu ainaihi biyadi. Makna Nabi mengusap tidur dari wajahnya adalah beliau mengusap kedua matanya dengan menggunakan tangan beliau. Liyamsaha atharon naum, agar supaya bisa mengusap bekas-bekas tidur yang ada. Adapun wasyan hiyal kirbah, kata beliau. Yang dimaksud dengan syan adalah kirbah. Kirbah itu kantongan. Baik. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim ini kata beliau, bayanun lima yaqra'uhu man arada tatbiq hadhihi sunnah. Terdapat penjelasan mana yang dibaca atau apa yang dibaca beliau untuk siapa saja yang hendak mengamalkan sunnah ini. Fa innahu yabda'u min qawlihi ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di mana siapa yang ingin mengamalkan sunnah tersebut, dia baca dari ayat tersebut sampai habis surat Ali Imran. Wa fi qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-ayah qabla al-wudu dalilun ala jawazi qira'atil Qur'ani ala ghairi taharatin minal hadatsil asghar. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam membaca ayat-ayat ini sebelum berwudu, ini menjadi dalil bolehnya kita membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Bolehnya kita membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Ketika kita bangun, jangan ragu ya. Kita kan belum wudu nih. Wudu kita kan udah batal tuh. Ketika kita tidur, tidak apa-apa kita baca. Karena Rasul SAW juga melakukan hal tersebut. Ya, begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau tidak hafal, mungkin kita bisa buka dari handphone kita. Baik, kemudian yang berikutnya kata beliau adalah ghuslul yadaini salasa, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Di dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an,
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha. Fa innahu la yadri aina batat yadu." Nabi mengatakan, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya sebanyak 3 kali. Jangan kita masukkan ke dalam bejana sampai kita basuh sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu di mana posisi tangannya bermalam pada waktu dia sedang tidur. Dan ini diantara perintah Rasul SAW yang harus kita imani, jamaah yang dimuliakan Allah. Pernah disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang lelaki yang pada saat itu, ya ini lelaki disebutkan dari kalangan ahlul bidah. Ketika mendengar hadis ini, dia mengolok-oloknya. Nabi mengatakan, fa inna ahadukum la yadri aina batat yadu, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana malamnya tangannya bermalam. Dia mengatakan, saya tahu tangan saya di sini, di samping tangan saya. Subhanallah. Ini orang memang mengolok-olok sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa lelaki tersebut tidur di malam hari, ketika dia bangun ternyata tangannya masuk ke dalam lubang duburnya sampai batasan sikunya. Subhanallah. Ini kisah nyata. Saya lupa referensinya di mana. Intinya memang pernah saya baca lewat, disebutkan oleh para ulama demikian. Di antara balasan orang-orang yang mengolok-olok sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di masa Imam Ahmad ya. Baik, insyaallah. Jazakallahu khair. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Intinya hati-hati dari mengolok sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita belum mampu untuk mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum mampu mengamalkan hadis-hadis Nabi, ya setidaknya cukup sampai di situ. Itu pun sudah cukup untuk membuat kita bersedih dan memohon ampun kepada Allah apa dosa kita sehingga kita terhalangi dari kebaikan mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Jangan sampai kelewat batas lebih dari itu sampai mengolok-olok sunnah beliau. Nah, kata beliau, waqtalafa ahlul ilmi fi hukmi ghuslil yadaini thalathan ba'dal istiqadhi min naumil lail. Para ulama berselisih terkait hukum mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali setelah bangun dari tidur. Di dalam hal ini ala qaulain, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dzhabal hanabilatu ila annahu wajib wa huwa min mufradatil hanabilah. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang datang dari kalangan mazhab Hambali yang menyatakan bahwa hukumnya wajib. Membasuh kedua tangan selesai tidur, bangun dari tidur hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang mazhab Hambali bersendirian padanya. Dan pendapat ini dijelaskan oleh para ulama yang dikuatkan oleh sekian para ulama, diantaranya Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lainnya. Wastadallu bil hadits sabiq, mereka berdalilkan dengan hadis yang telah berlalu, di mana di situ Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum dibasuh. Wal aslu fin nahi at-tahrim, dan asal di dalam larangan itu menunjukkan pengharaman. Wala sarifa lin nahi anit tahrim, dan tidak ada hal yang memalingkan dari pengharaman tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu. Sementara Nabi mengatakan, apa saja yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan hukumnya mustahab, wa bihi qala jumhurul ulama. Pendapat yang kedua menyatakan hukumnya sunnah, dan ini pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Jadi kalau ditanya apa hukum membasuh kedua tangan bangun dari tidur, jawabannya para ulama berselisih di dalam hal ini. Jumhur para ulama mengatakan hukumnya sunnah, sementara mazhab Hambali menyatakan hukumnya wajib. Nah, di antara dalil yang mereka jadikan sebagai penguat pendapat mereka ini bahwa membasuh kedua tangan ketika bangun dari tidur itu hukumnya sunnah, yang pertama adalah keumuman firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Sisi pendalilannya kata beliau, annallaha subhanahu wa ta'ala amara bil wudu'i min ghairi ghuslil kaffain.
Allah memerintahkan kita untuk berwudu, tetapi di ayat ini Allah tidak perintahkan kita untuk membasuh kedua telapak tangan. Wal ayatu ammatun liman qama min naumil laili wa ghairi. Dan ayat ini berlaku secara umum. Apakah itu orang yang berwudu tadi adalah orang yang bangun dari tidur ataukah orang yang tidak bangun dari tidur? Yang kedua, di antara dalil yang menguatkan hal tersebut kata mereka fa innahu la yadri aina batat yadu. Nabi mengatakan karena salah seorang dari kalian itu tidak mengetahui di mana posisi tangannya ketika dia tidur. Kata beliau ta'lilun yadullu 'alal istihbab. Adanya illah yang disebutkan oleh Rasulullah itu menunjukkan hal tersebut hukumnya sunnah. Li'anna najasatal yad mashkukun fiha wal aslu annaha tahiratun fahuwal yaqin wal yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Karena najis yang ada pada tangan itu sifatnya masih diragukan. Apa benar ini najis ataukah tidak? Kan alasannya tadi kata Nabi apa? Karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Jadi bisa jadi tangannya mungkin masuk ke dalam rawa-rawa atau apapun itu sehingga terkena najis. Tetapi ini kan sesuatu yang masih ragu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, ya kan? Karena ada orang yang mungkin tangannya diam aja ketika dia tidur. Ada orang yang memang ketika tidur tangan ini lasa. Baik, entah kemana-mana masuk. Maka ini yang dijaga oleh Rasulullah, Nabi perintahkan untuk membasuh. Nah kata mereka, kenajisan tangan itu sifatnya apa? Syak, maskuk, sesuatu yang diragukan. Sementara kesucian tangan sebelum kita tidur sifatnya apa? Yakin. Dan kaidah yang berlaku di dalam agama kita, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin, yang sudah kita bangun di atas keyakinan, itu tidak bisa kita gugurkan hanya semata-mata dengan munculnya keraguan-raguan. Makanya kata mereka perintah di sini adalah sunnah. Taib. Tetapi kata penulis di sini wa yahtatul muslim fa ya'khudhu bil qaulil awal liquwwati dalilihim wa li'adami sharifi 'anil wujub. Tetapi hendaknya seorang muslim itu berhati-hati kata beliau. Dan mengambil pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama tadi apa? Wajib. Kenapa? Karena cukup kuatnya dalil mereka dan tidak ada yang memalingkan dari hukum wajib. Tidak ada yang memalingkan dari hukum wajib. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, sebagaimana kita sebutkan sifat seorang mukmin dan mukminah, ketika datang sebuah perintah dari Rasul alaihi salatu wasallam, mereka tidak membahas apakah ini wajib, apakah sunnah. Jadi para ulama kita itu membahas perkara yang wajib dan sunnah. Kalau seandainya seseorang itu meninggalkannya, apakah dia berdosa ataukah tidak? Apakah dia wajib taubat ataukah tidak? Ini yang dibahas oleh para ulama. Para ulama tidak pernah membahas suatu perintah itu apakah wajib ataukah sunnah untuk membuka celah bermudah-mudahan meninggalkannya. Jangan dipahami. Jangan salah paham jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagian kita terkadang menanyakan hukum dari sebuah perintah. Apakah dia sunnah ataukah wajib? Karena kalau dia wajib, kita nggak ada pilihan lain. Harus kerjakan. Kalau sunnah, wah ada keringanan sedikit nih. Nggak apa-apa, agak longgar-longgar sedikit kita. Kan kita terkadang seperti itu. Ya, padahal Allah katakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan seorang mukmin dan mukminah ketika mereka diserukan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya agar Allah memberikan hukum kepada mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu kita tanya-tanya apa hukumnya, apakah ini wajib, apakah sunnah. Baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau adalah al-istinsyaku wal istintharu bil ma'i thalatha. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung dan istinthar mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Ini diantara sunnah Rasulullah. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Berdasarkan hadis yang datang dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastansir thalatha marrat. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimi. Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia istinthar. Istinthar mengeluarkan air dari hidung. Dan tentunya seseorang itu tidak akan mungkin mampu istinthar kecuali setelah istinsyak. Ya, air apa yang mau kita keluarkan kalau kita nggak istinsyak terlebih dahulu, kan begitu. Karena syaitan, kata Nabi SAW, itu bermalam fi khoyashimihi. Bermalam di rongga-rongga hidungnya. Di lubang hidung kita ini, syaitan menginap. Syaitan menginap. Walaupun nanti beliau paparkan sedikit panjang lebar,
Saya ingin ringkas saja. Beliau sebutkan perselisihan para ulama, perbedaan pendapat di tengah para ulama terkait makna syaitan bermalam di hidungnya. Dan pendapat yang benarnya adalah memang secara hakikat syaitan itu bermalam di lubang hidung kita. Bagaimana bermalamnya? Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara perkara gaib yang tidak perlu untuk kita bayang-bayangkan. Nanti kalau kita bayang-bayangkan nggak bisa tidur nanti kita jemaah. Nggak bisa tidur ya. Ya. Mungkin tiap malam kita tutup hidung jangan sampai masuk dah. Intinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita, maka kita imani. Ya, syaitan bermalam di dalam lubang hidung kita. Makanya di pagi hari ketika kita bangun, kita diperintah untuk istinsyak. Kita diperintah untuk istinsyak dan istinthar. Nah, di dalam hal ini juga para ulama berselisih dua pendapat. Apa hukum istinsyak? Ya, sebagian mengatakan adalah hukumnya sunnah dan ada juga yang menyatakan hukumnya wajib. Lagi-lagi jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita tidak meninggalkan hal tersebut. Terlepas hukumnya apakah dia itu sunnah ataukah wajib, yang penting kita tahu ini adalah perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, yang kedelapan adalah al-wudu, berwudu. Jadi setelah kita bangun tidur, kita disunahkan untuk berwudu. Berdasarkan hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas yang telah berlalu. Nah, kebetulan kata beliau kita membahas tentang wudu, sedikit kita singgung terkait sunnah-sunnah terkait dengan wudu. Jadi karena disinggung terkait wudu, beliau akan jelaskan kepada kita beberapa hal yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya ketika berwudu. Yang pertama adalah bersiwak. Taib, bersiwak. Sunnah-sunnah wudu yang pertama kita bersiwak dianjurkan. Jadi sebelum wudu kita bersiwak. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dari Abu Hurairah di mana Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Andai kata tidak sampai memberatkan, tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk berwudu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka hendak berwudu. Dan kata beliau, ini merupakan tempat yang kedua yang di situ seorang mukmin dianjurkan untuk bersiwak. Tempat yang pertama tadi di mana? Ketika kita bangun dari tidur. Yang kedua ketika kita hendak berwudu. Nah, kemudian kata para ulama terkait indal wudu, dijelaskan oleh para ulama kalimat inda di sini bisa bermakna sebelum wudu, ketika kita berwudu satu rangkaian dengan wudu, atau ketika kita selesai wudu. Jadi boleh wudu dulu, kemudian sikat gigi, atau sikat gigi dulu baru berwudu. Ini yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua adalah at-tasmiyah, membaca tasmiyah. Kalau dikatakan tasmiyah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada dua ya yang harus kita bisa bedakan. Tasmiyah dengan basmalah. Apa bedanya? Kalau basmalah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, bismillah saja. Nah, di sana ada amalan-amalan yang kita hanya dianjurkan untuk membaca tasmiyah. Bismillah saja. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Baik, di antara amalan tersebut adalah ketika kita hendak berwudu. Kita cukup baca bismillah. Apalagi amalan yang kita diperintah untuk baca bismillah saja? Makan. Ayo, makan. Apalagi yang kita disunahkan baca bismillah? Minum. Ya iyalah, makan minum. Kan hukumnya sama. Ketika masuk kamar mandi, ayo, baca bismillah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang membedakan atau yang membuat pembeda, penghalang antara pandangan syaitan dan aurat seorang mukmin dan mukminah ketika dia masuk ke dalam kamar mandi adalah ucapan bismillah. Jadi kalau kita masuk ke dalam kamar mandi, baca bismillah, syaitan nggak bisa lihat aurat kita. Tapi kalau kita masuk nggak baca bismillah, gimana? Ya kebalikannya, dilihat. Khawatir kita dipoto. Habis gitu ya. Jadi viral nih. Nah, kata beliau yang kedua adalah tasmiyah, membaca bismillah. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dari Abu Hurairah yang marfu, kata beliau la wudu'a liman lam yadhkur ismallah.
tidak ada wudu yang sahih bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wal haditsu dhaifun. Tetapi hadis ini merupakan hadis yang lemah kata beliau. Dha'afahu Abu Zur'a wa Abu Hatim wa Ibnu Qattan radhiyallahu anhum wal Imam Ahmad wa qala la yathbut fi hadzal babi syai'un. Tetapi hadis ini dinilai lemah oleh sebagian para ulama. Di antara yang melemahkan adalah Al-Imam Abu Zur'a, Al-Imam Abu Hatim, Al-Imam Ibnu Qattan, dan juga Imam Ahmad mengatakan tidak ada hadis yang valid dari Rasulullah di dalam bab ini. Baik, walahu syawahid an jam'in minas sahabat. Tetapi hadis ini memiliki riwayat penguat dari sejumlah para sahabat. Wa kullu hadhihi syawahid fiha dha'f. Tetapi semua riwayat-riwayat penguat ini juga riwayat yang lemah. Wa dhahaba jama'atun minal ulama'i radhiyallahu anhum ila anna al-haditsa bi majmu'i turuq yartaqi ila darajatil hasan. Dan di sana ada sekelompok para ulama yang mereka mengatakan bahwa hadis ini setelah dikumpulkan jalan-jalan yang ada, dia bisa naik dan terangkat menjadi hukumnya hadis yang hasan. Jadi kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada di antara para ulama kita yang memandang hukumnya ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Makanya nanti jangan heran kalau di sebagian kitab-kitab yang membahas tentang hukum-hukum ataukah sunnah-sunnah wudhu, mereka tidak mencantumkan bismillah. Karena mereka mungkin menganggap bahwa hadisnya memang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah di sana ada yang mengatakan hukumnya dianjurkan. Karena mereka memandang walaupun hadis ini lemah, tetapi di sana ada penguat-penguat yang lainnya. Hadis yang lemah kalau ketemu dengan hadis yang lemah, dengan ketentuan yang berlaku di dalam ilmu hadis tentunya, baik, itu bisa naik terkadang menjadi derajat hasan. Nah, itu nanti namanya hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan itu nanti ada dua. Hasan li dzatihi dan ada yang namanya hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis yang lemah ketemu dengan hadis yang lemah digabungkan menjadi hadis hasan. Tetapi ini bukan kerjaan kita yang menggabung-gabung ini ya. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Jangan nanti dapat hadisnya ini lemah, disampaikan orang hadisnya, oh ini lemah-lemah, hasan nih. Nggak seperti itu, ada ketentuannya. Ini para ulama yang memang mumpuni di dalam bidangnya, bukan kita. Baik, kita hanya menukilkan pendapat para ulama. Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau, adalah ghuslul kaffaini thalatha. Ketika berwudu, kita juga dianjurkan membasuh kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Qala li hadithi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'a bi wudu'in fatawadda'a fa ghassala kaffaihi 3 marrat thumma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Taib. Sunnah berikutnya adalah membasuh kedua tangan. Berdasarkan hadis yang datang dari Utsman, ketika Utsman mempraktekkan tata cara sholat wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu beliau meminta untuk dibawakan air, lalu beliau berwudu. Nah, sebelum berwudu, beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Nah, di akhir wudu beliau mengatakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti ini, berwudu dengan tata cara wudu yang baru saja aku praktekkan. Jelas jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak dikatakan ini hukumnya wajib? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya. Maka jawabannya kata beliau, wasarifu anil wujub qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah berfirman yang tadi, hadis ayat yang berbicara tentang perintah wudu, Allah mulai dengan apa? Wajah. Taib. Ini menunjukkan bahwa membasuh kedua telapak tangan itu bukanlah wajib. Karena kalau seandainya itu hukumnya wajib, tentu Allah akan sebutkan di dalam ayat ini. Begitu kata para ulama. Baik, kemudian yang keempat adalah at-tayamun fi ghuslil yadaini wal qadamain. Mendahulukan bagian yang kanan ketika membasuh tangan dan ketika membasuh kaki. Jadi ketika kita basuh tangan, basuh kaki, kita disunahkan mendahulukan bagian yang kanan. Dan ini hukumnya apa? Sunnah. Sehingga kalau ada orang yang berwudu, cuci tangan kiri dulu baru tangan kanan. Sah apa enggak wudunya? Sah wudunya. Dan ini sepakat para ulama wudunya sah. Qala li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai at-tayammun. Suka mendahulukan bagian yang kanan. Ketika beliau pakai sendal, ketika beliau bersisir,
ketika beliau bersuci, dan seluruh urusan-urusan beliau yang lainnya, beliau suka mendahulukan yang kanan. Baik, ini dia dalilnya. Dan juga hadis yang datang dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian yang kanan. Baik. Dan kata Imam Ibnu Qudamah, la khilafa baina ahli ilmi fi ma'alimnahu fi istihbabil bida'ati bil yumna. Kita tidak mengetahui adanya perselisihan di tengah para ulama sepanjang yang kita ketahui terkait disunnahkannya mendahulukan bagian yang kanan. Sepakat para ulama itu hukumnya disunnahkan. Baik, kemudian yang kelima, masih terkait dengan sunnah-sunnah wudhu, adalah al-bida'atu bil madmadah wal istinsyaq. Memulai dengan kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kan rangkaian wudhu kan jelas jamaah yang dimuliakan Allah. Kita basuh wajah dulu, basuh tangan, kemudian usap kepala, baru basuh kaki. Dan para ulama menyebutkan di antara rukun wudhu adalah tartib, harus berurutan. Harus apa? Berurutan. Nah, terkait kumur-kumur dan istinsyak, para ulama menyatakan hukumnya, ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan wajib, karena dia masuk ke dalam ranah wajah. Taib. Nah, karena dia masuk ke dalam ranah wajah, kita dibolehkan untuk memulai membasuh wajah dulu, baru kumur-kumur dan istinsyak, atau boleh kumur-kumur dulu, istinsyak, baru membasuh wajah. Karena masih dalam satu anggota wudhu nih. Taib. Tetapi yang sesuai dengan sunnah Rasul adalah kumur-kumur dulu. Yang sesuai dengan sunnah Rasul adalah berkumur-kumur dulu, istinsyak, baru setelah itu membasuh wajah. Jadi kalau ada orang yang berwudu, dia basuh wajah dulu, baru setelah itu berkumur-kumur, sah apa tidak wudunya? Sah wudunya. Paham kan? Karena dia sekalipun itu tidak tertib, tapi tidak tertibnya dia itu masih dalam satu anggota wudu. Sebagaimana tangan, kita boleh basuh dari siku dulu ke ujung, atau dari ujung ke siku. Begitu jemaah. Nah di sini kata beliau, kita dianjurkan memulai kumur-kumur dulu, istinsyak, baru setelah itu kita membasuh wajah kita. Kemudian yang keenam, sedikit lagi ya, lanjut ya. Adalah al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyak li ghairi shaim. Bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur dan ketika istinsyak. Jadi ketika kita kumur-kumur itu jangan tanggung-tanggung. Memang kuat kita gerakkan air itu di dalam mulut kita. Kuat kita tarik air itu masuk ke dalam hidung kita. Memang di awal-awal itu terkadang terasa sakit ya. Tapi setelah itu kalau kita tarik kuat, enak dia. Apalagi kalau di subuh hari. Hilang langsung ngantuknya itu. Coba aja. Baik, nah kita dianjurkan memang demikian. Tapi ingat, li ghairi shaim. Bagi orang yang tidak puasa. Artinya kalau kita puasa jangan. Kalau kita puasa jangan. Karena nanti bisa berakibat masuknya air ke dalam tenggorokan kita. Bahkan itu kadang jadi pura-pura, dia pura-pura kuat, nggak sengaja masuk. Oh, itu raji kecil ya, gitu ya. Baik, dalilnya kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'imah. Kata beliau, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu, wa khallil baina asabi, dan selah-selahlah antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna sha'imah, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Artinya kalau kita puasa jangan. Itu tadi, karena bisa akan masuk air ke dalam hidung. Taib, wa ukhidatil mubalaghatu fil madmadah min qawlihi asbigil wudu. Dan adapun perintah untuk kita bersungguh-sungguh di dalam kumur-kumur itu diambil dari sabda Rasulullah, sempurnakanlah wudu. Taib. Kemudian kata beliau yang berikutnya, kita lanjut aja. Adalah al-madmadah wal istinsyak min kaffin wahid. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu tangan. Jadi kan sebagian kaum muslimin kita lihat, mereka bedakan antara cidukan untuk kumur-kumur dengan cidukan untuk istinsyak. Yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu tangan.
Jadi satu kali cidukan, air yang ada di telapak tangan kita ini, kita ambil sebagian untuk kumur-kumur, sebagiannya lagi kita sisakan untuk istinsyak. Ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang yang tidak melakukan dengan cara seperti ini tetap wudunya sah, hanya saja dia kehilangan kesempatan untuk bisa lebih sempurna lagi di dalam berwudu. Nah, kata beliau, dalilnya adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Zaid, di mana disebutkan di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adkhala yadahu fastakhrajaha faman madawastan syaqa min kaffin wahidatin wa fa'ala dzalika thalatha marrat. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, fastakhrajaha, lalu beliau mengeluarkannya, lalu beliau berkumur-kumur dan istinsyak min kaffin wahidah, dari satu tangan. Nah, ini dia. Satu kali cidukan, setengah untuk kumur-kumur, setengah untuk masuk ke dalam hidungnya. Baik. Kemudian kata beliau, yang berikutnya adalah fi mashir rasi, tusannu sifatul masnuna. Ketika mengusap kepala, dianjurkan sebagaimana tata cara yang telah dianjurkan. Wa hiya an yabda'a fi mashihi li ra'sihi fa yad'u yadayhi fi muqaddami ra'sihi. Thumma yadhhabu bihima ila qafa ra'sihi thumma yarji'uhuma lil makanil ladzi bada'a min. Yaitu dia mengusap dimulai dengan cara meletakkan kedua tangannya di bagian depan kepala. Kepala itu dari mana kepala? Dari ini, tempat tumbuhnya rambut nih, kepala. Itu hitungan kepala. Kalau ini ke bawah, tempat tumbuhnya rambut ke bawah itu apa? Wajah. Kalau ke atas, kepala. Gimana kalau rambutnya tumbuh sini? Hah? Ini wajah berarti? Ayo, diambil dari keumuman manusia ya. Keumuman manusianya di sini ya berarti di sini. Walaupun dia tumbuh rambutnya di sini, tetap dihitung dari sini. Karena nanti gawat juga kalau orang nggak punya rambut, nggak punya kepala, wajah semua ya. Baik. Jadi dari tempat biasa tumbuhnya rambut. Nah, dia mulai dari situ, letakkan tangannya. Kemudian dia tarik sampai kepada kofa roksi. Kofa itu kudu ya. Apa ini namanya? Tengku ya. Bahasa Acehnya kudu ya. Sampai ke kudunya. Kemudian ditarik lagi sampai ke tempat yang tadinya dia mulai. Begitu caranya. Nah, itu tata cara mengusap kepala. Jelas yang menjamaah ini dimulakan Allah. Para ulama sepakat bahwa cara ini itu yang paling afdol. Para ulama sepakat. Itu cara yang paling afdol. Yang para ulama kita berselisih itu apa? Terkait apakah boleh diusap sebagian ataukah tidak. Jadi mereka membahas masalah boleh atau tidaknya. Ada yang menyatakan boleh sebagian, ada yang menyatakan tidak boleh. Walaupun yang benarnya tidak boleh. Baik, tapi semua para ulama kita sepakat bahwa yang paling utama diusap secara keseluruhannya. Kemudian kata beliau, wal mar'atu aidon taf'alu hadhihi sunan binafsi tariqah. Dan wanita juga melakukan sunnah yang seperti ini dengan tata cara yang sama. Jadi wanita itu juga melakukan hal yang sama seperti ini. Sampai ke kudunya, kemudian ditarik lagi sampai ke bagian depan. Baik, jelas ya? Sekalipun rambutnya panjang itu nggak masalah. Sekalipun rambutnya panjang. Nah kata beliau, wa mazada minasy-sya'r an unuqil mar'a fa innahu la yumsah. Adapun rambut yang lebih dari punuk seorang wanita itu, maka dia tidak perlu diusap. Jadi rambutnya panjang nggak perlu diusap semua. Karena yang diperintah untuk diusap itu apa? Rambut atau kepala? Kepala. Jadi kalau rambutnya panjang nggak masalah. Karena yang diperintah adalah kepala. Sama halnya kalau orang nggak punya rambut. Baik, tetap usap apa tidak? Usap lah. Karena yang diperintah usap adalah kepala, bukan rambut. Ya, di sini para ulama menyebutkan sebuah kaidah, ma tsabata fi haqqi rijal tsabata fi haqqin nisa'i illa bidalilin yufarriqu bainahuma. Segala yang berlaku bagi kaum lelaki secara asal itu juga berlaku bagi kaum wanita. Ini hukum asalnya. Segala perintah larangan yang berlaku bagi kaum lelaki itu juga berlaku bagi kaum wanita. Illa bidalilin yufarriqu bainahuma. Kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya. Jadi selama tidak ada dalil yang membedakan ini khusus laki-laki atau ini khusus wanita, maka hukumnya sama. Tata cara wudhu, selama tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya sama.
Tata cara sholat, selama tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya sama. Tata cara puasa misalnya. Hukum-hukum yang berlaku bagi kaum lelaki, selama tidak ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, menjelaskan itu kekhususan laki-laki, maka itu juga berlaku bagi kaum wanita. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Baik. Kemudian kata beliau, di antara dalilnya, sedikit lagi, tinggal 2 lagi ya. Di antara dalilnya, adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Zaid. Disebutkan bada abi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma hatta raja'a ila makani alladhi bada amin. Disebutkan Nabi SAW memulai dengan bagian depan kepala beliau sampai pergi dengan kedua tangan itu ke qafa, ke kudunya, ke tengkuk. Thumma raddahuma, kemudian dikembalikan lagi keduanya hatta raja'a ila makani alladhi bada amin. Sampai kembali ke tempat yang tadi di situ Nabi memulainya. Mulai dari sini, tarik ke belakang, jangan dilepas. Kemudian kembalikan lagi ke depan sampai di tempat kita tadi mulai. Baik, kemudian yang ke-9 kata beliau adalah at-taslitsu fi ghuslil a'dha, membasuh sebanyak 3 kali. Jadi basuhan-basuhan yang wajib itu kata beliau adalah al-ghuslatul ula wajib. Basuhan yang pertama itu hukumnya wajib. Baik. Wa amma tsaniyatu wa tsalitsatu fahiya sunnah. Adapun basuhan yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Wala yuzadu ala tsalat, dan tidak boleh kita lebih dari 3. Basuhan pertama hukumnya wajib. Kedua, ketiga itu hukumnya sunnah, kecuali dalam hal mengusap kepala. Karena mengusap kepala hanya dianjurkan berapa kali? Sekali. Nggak boleh lebih dari itu. Baik. Nah, kata beliau, dianjurkan untuk 3 kali karena itu yang paling sempurnanya. Di antara dalilnya adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan marratah. Nabi pernah berwudu sekali-sekali. Jadi semua dibasuh sekali. Wajah sekali, tangan sekali, kepala memang sekali, kaki sekali. Sekali semua. Yang mungkin ini bisa kita praktekkan kalau kita sudah masbuk misalnya. Kalau 3 kali mungkin kita akan ketinggalan ruku imam. Baik. Nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi dipastikan sudah rata. Nah, di sini ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kapan ukuran basuhan itu terhitung sekali? Kata Al-Imam An-Nawawi, basuhan itu terhitung sekali adalah bil isti'ab. Dengan meratanya air ke seluruh anggota wudhu. Kapan air tersebut sudah merata ke seluruh anggota wudhu, maka itu dihitung sekali. Misalnya nih, saya basuh tangan. Pakai gayung misalnya ya. Pakai gayung, saya siram. Basahnya sampai sini masih. Berarti ini belum kan? Kemudian saya siram gayung yang kedua. Baru rata. Ini terhitung berapa kali basuhan ini? Sekali apa 2 kali? Masih sekali. Sekalipun kita 5 kali gayung baru sempurna semua nih. Mungkin gayungnya pakai aqua gelas ya. Nggak ada gayung, pakai aqua gelas. 5 kali tuang baru rata. Nah itu dihitung berapa kali? Sekali. Itu tolak ukur basuhan itu terhitung sekali. Bil istiab. Dengan meratanya air ke seluruh anggota wudhu kita. Begitu juga misalnya kita basuh wajah, mungkin setengah, basuh sekali lagi, baru merata. Itu terhitung sekali. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah berwudhu 2 kali. Dan di dalam Sahihain dari Utsman, Rasul SAW disebutkan 3 kali. Yaitu tadi, datang riwayat menjelaskan Nabi pernah sekali-sekali. Datang riwayat menjelaskan Nabi pernah 2 kali. Datang riwayat yang menjelaskan Nabi pernah 3 kali. Bahkan datang riwayat yang lain disebutkan Nabi pernah memvariasikan jumlah basuhan di dalam satu wudhu. Paham maksudnya? Jadi basuh wajah 2 kali, basuh tangan 2 kali, basuh kaki 3 kali. Itu boleh. Sebagaimana beliau jelaskan, kata beliau, walidha faminal afdal at-tanwi'u ahyanan. Fa ahyanan yatawadda'u marratan wa ahyanan marrataini wa ahyanan salasan. Wa ahyanan yukhalifu fil adat. Maka yang afdolnya kata beliau adalah dia memvariasikan jumlah basuhan. Terkadang dia basuh sekali-sekali aja, terkadang 2 kali, terkadang 3 kali. Jangan 3 kali terus, sekali-sekali kita basuh sekali jemaah. Dan itu tidak tergolong sebagai orang yang malas dalam berwudu. Karena ini merupakan sunnah Rasul SAW. Terkadang kita basuh 2 kali. Agar semua hadis-hadis Nabi yang datang sampai kepada kita itu kita amalkan. Dan terkadang kata beliau, yukhalifu fil adat. Dia selisihkan dalam jumlahnya.
Fayaghsilu mathalanil wajha thalathan. Misalnya dia basuh wajahnya 3 kali. Wal yadaini marratain, dia basuh tangannya 2 kali. Wal qadamaini marrah, dia basuh kakinya sekali. Ini boleh hukumnya. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Baik, yang terakhir adalah ad-du'aul warid ba'dal wudu. Membaca doa yang valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wudu. Apa doanya jamaah? Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu fayus'au fayusbighul wudu', tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Selesai itu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca ini, 2 kalimat syahadat dia baca. Melainkan Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga dan dia diperkenankan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Keutamaan yang sangat luar biasa jemaah. Selesai wudu kita baca 2 kalimat syahadat. Baik. Nah, di sebagian riwayat disebutkan ada tambahan yang beliau tidak sebutkan di sini. Sebagian riwayat disebutkan ada tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, tambahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama kita yang memandang tambahan tersebut adalah tambahan yang syadz, yang ganjil. Sehingga mereka tidak anjurkan. Termasuk zahir dari kalam beliau ini, beliau termasuk di antara ulama yang memandang itu ganjil. Makanya beliau tidak cantumkan. Tapi di sana ada juga para ulama kita yang menghasankan, menganggap tambahan tersebut adalah tambahan yang sahih sehingga boleh diamalkan. Wallahu alam bisawab. Sisanya beliau menyebutkan beberapa keutamaan tentang wudu. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Saya persilahkan. Ya. Ada sebagian yang agak ada caranya musaf kita pakai cara khusus musaf. Apa bebas saja Ustaz? Wallahu alam ya. Sepanjang saya belajar saya belum pernah mendapati ada tata cara khusus. Wallahu alam. Saya bilang enggak, saya bilang tidak tahu ya. Bisa jadi mereka ada tambahannya, mungkin saya tidak. Ya, bukan saya bilang enggak ada, saya bilang enggak tahu. Bisa jadi ada. Karena yang kita enggak ketahui lebih banyak daripada yang kita ketahui. Wallahu alam bishawab. Ada yang lain? Kalau umpamanya kepalanya luka gimana? Ganti kepala aja. Baik, kalau kepalanya luka pakai perban misalnya. Di sini para ulama berselisih. Apakah wudhu itu di antara amalan yang bisa tataba'ud? Bisa, artinya kalau tidak mampu sebagian kita kerjakan sebagian yang lainnya dan dimaafkan sebagian yang lainnya, atau langsung auto berpaling kepada tayamum. Yang benarnya yang pertama. Jadi kalau kita tidak mampu satu bagian dari anggota wudhu, kita berusaha semampu kita. Artinya yang perban itu kita usap sedikit aja, lap sedikit aja, asal kena. Kalau memang nggak bisa kena air ya pinggir-pinggirnya, pinggir-pinggirnya begitu. Ya. Kalau nggak bisa itu tadi ganti kepala. Baik, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Baik. Terkait doa masuk WC tadi, saya nggak singgung banyak karena memang bukan itu pembahasannya. Memang benar doanya adalah Bismillah. Ini dalam riwayat terpisah. Kemudian yang riwayat yang sahih dari Anas bin Malik disebutkan karena Nabi SAW idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika Rasul SAW dakhala al-khala. Kalau dakhala itu kita tengok secara bahasa dia itu fi'il madhi. Yang berarti apa? Sudah masuk. Tapi dijelaskan oleh para ulama bukan sudah masuk. Dakhala bermakna di sini aradad dukhul. Ketika Nabi SAW ingin masuk. Berarti sebelum masuk kita baca. Sebelum masuk.
Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa dibaca khubus, bisa dibaca khubus. Bisa dua, ada dua riwayat. Bisa dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau khubuthi wal khaba'ith. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Berapa? Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu? Pertanyaan yang kedua, misalnya kita bekerja mengecat dinding, terus itu di tangan atau tempat wudu itu terkena cat, sudah kita usahakan untuk bersihkan, cuman ketika udah kering masih ada sisa-sisa cat, apakah sah? Baik, termasuk yang dimaksud, yang pertama yang dimaksud dengan isbagul wudu. Para ulama menyebutkan isbagul wudu itu hukumnya ada dua. Ada yang isbag hukumnya wajib, beliau sebutkan dari situ, tapi saya lewati sedikit. Ada yang isbag hukumnya sunnah. Isbag hukumnya wajib adalah hal yang berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Isbag itu artinya kan menyempurnakan wudu. Nah, menyempurnakan wudu yang hukumnya wajib adalah hal-hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun wudu. Itu hukumnya wajib. Membasuh wajah itu termasuk isbag, berarti hukumnya wajib. Membasuh tangan sampai siku, ini namanya menyempurnakan. Ini hukumnya apa? Wajib. Sebagian orang kalau kita lihat mereka terkadang tidak perhatian dengan tangan mereka, kadang nggak sampai siku. Ini bahaya. Bisa sisa tidak sah wudunya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengancam sahabat yang tidak perhatian ketika berwudu, yang melihat ada bagian kakinya yang tidak basah. Rasul mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Itu disebutkan oleh para ulama ketika Nabi melihat ada sahabat yang tumitnya itu nggak basah ketika dia berwudu. Tumit saja yang jauh dari jangkauan kita, ketika dia tidak basah begitu keras ancaman Rasulullah. Apalagi tangan yang mudah kita jangkau, tidak kita sempurnakan, tentu ancamannya lebih keras lagi. Baik, isbag yang kedua, isbag hukumnya sunnah. Baik, isbag yang hukumnya sunnah, itulah tadi berkaitan dengan hal-hal yang sunnah yang tadi kita sebutkan. Misalnya dia mendahulukan kanan dibandingkan yang kiri ketika masuk tangan dan masuk kaki. Kalau dia mendahulukan yang kiri, berarti dia belum dikatakan sebagai isbagul wudu yang hukumnya apa? Sunnah. Baik, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau ngecat ya biasanya ada tinggal tuh. Sudah dibasuh tetap masih ada tinggalnya. Kan nggak mungkin ganti kulit. Maka di dalam hal ini, jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan kalau dia itu sesuatu yang sedikit, itu yu'fa'an, dimaafkan. Sesuatu yang sedikit dimaafkan. Misalnya binti-binti kan, itu insya Allah tidak mengapa. Baik, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Cukup sampai di situ sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim. Sebagian riwayat ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Iya, sama itu tadi. Sama. Baik, sama. Baik, di sana ada doa lainnya setelah berwudu. Siapa yang tahu? Doa kafaratul majlis. Itu juga dianjurkan kita baca setelah wudu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu diantara doa yang juga kita dianjurkan membacanya ketika selesai wudu. Baik. Ada yang lain? Nggak jauh-jauh kali kan? Apa? Oh. Waktu menang kematian 7 harinya diundang, kan tahu karena tidak ada dari Nabi, jadi nggak pergi alasan sakit. Jadi ini sakit. Ya. Baik. Yang pertama, jangan dipikir acara mengenang kematian itu tidak ada tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra
hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Jadi jangan bilang nggak ada perintah dari Rasulullah. Ada perintahnya untuk mengenang dan mengingat-ingat kematian. Tetapi perintah Rasul SAW itu bersifat umum. Tidak terikat dengan waktu tertentu, jumlah hari tertentu. Jadi kapanpun kita diperintah untuk mengingat kematian. Maka suatu hal yang keliru ketika sebuah perintah di dalam syariat yang datang secara umum lalu kita khususkan. Apakah itu ke waktu yang khusus, tempat yang khusus, sebab yang khusus, ataukah jenis-jenis yang khusus. Itu yang pertama. Jadi perintah untuk mengenang kematian itu ada nggak dalam syariat? Ada. Kapan? Hari ke-7 atau ke-8? Setiap hari. Setiap hari kita diperintah untuk mengenang kematian. Makanya kata Imam Ibnu Naqqal, man aktsara dzikrul maut ukrima bitsalatsa. Siapa yang banyak-banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, bita'jili taubah. Dia akan diberikan oleh Allah taufik untuk segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wa nasyatil ibadah. Dia akan diberikan kesemangatan untuk melakukan ibadah. Dan yang ketiga, wa qana'atil qalbi. Dia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rasa cukup di dalam hatinya. Jadi ada perintahnya. Nah, ketika suatu perintah tersebut yang tadi telah kita sebutkan datang secara umum, dibawakan kepada secara khusus, kepada tempat yang khusus, waktu yang khusus, disinilah jatuh ke dalam bentuk penyelisihan terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau amalan tersebut adalah amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah, maka hukum syariat telah pasti di dalam hal tersebut. Tidak boleh bagi kita untuk mendatanginya. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum, kata Allah. Jangan kalian duduk bersama mereka. Dan juga Allah menyebutkan tentang ciri-ciri kaum mukmin, walladzina la yashhaduna zur. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan ucapan dusta. Jadi kalau ucapan dusta saja seorang mukmin itu tidak mau mempersaksikannya, tidak mau menyaksikannya, maka bagaimana ya lagi yang lebih dari itu. Jadi kita nggak boleh menghadirinya. Terus bagaimana kalau kita diundang? Kita nggak enak nih kalau nggak mendatanginya, kan gitu terkadang yang nggak enak. Maka kita katakan yang pertama sekali, banyak orang-orang yang mereka lebih mengkedepankan nggak enak kepada manusia dibandingkan nggak enak kepada Allah. Coba sekali-sekali kita putar balik. Kita nggak enaknya sama Allah kalau datang. Gimana kira-kira? Kan kita lebih mengkedepankan nggak enak sama orang kan? Sementara nggak enak sama Allah, kita kesampingkan. Itu terbalik. Harusnya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kalau kita perbuat ini, perbuat itu, ini yang harus berada selalu di depan. Artinya apa? Kalau memang itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan mau orang mengkucilkan ya nggak masalah. Apa urusan dengan saya? Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang pertama. Karena Abu Thalib sendiri itu mati karena apa? Karena nggak enakan. Anda mangat? Iya. Karena nggak enakan, betul jemaah. Disebutkan Rasulullah datang kepada Abu Thalib. Nabi katakan kepada dia apa? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku bela nanti kamu dengannya di hadapan Allah. Disebutkan di sisi beliau pada saat itu siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. 2 pentolan Quraisy. Apa kata mereka berdua? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama nenek moyang kita? Dibangkitkan fanatik kesukuannya. Padahal Abu Thalib ini adalah orang yang sudah sangat yakin tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi takut gak enak dengan orang-orang Mekah pada saat itu. Nanti kalau saya meninggal, orang bilang apa kalau saya masuk ke agama Nabi Muhammad nih? Gak enak. Akhirnya apa? Mati di atas kekafiran. Nah, kita mau mengikuti Abu Thalib, mati di atas kekafiran, mati dalam melakukan melanggar perintah Allah gara-gara nggak enakan. Nah, itu tadi yang pertama. Baik, sepanjang kita berada di atas jalan Allah nggak masalah apa urusan kita dengan manusia. Orang mau bilang apa? Nah, hanya saja selama kita masih mampu untuk menempuh cara-cara yang yang tidak menimbulkan pro dan kontra, nah kita tempuh. Di antaranya mungkin tadi itu aku sakit. Atau sakit di hari ke-7 kan? Ya nggak menutup kemungkinan di hari ke-30 sakit. Sakit apa? Sakit hati. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau cari alasan lain. Saya sibuk misalnya. Apa kesibukan ya? Sibuk menghindari kalian.
Gitu. Intinya cari-cari alasan yang kita nggak terjatuh ke dalam dusta. Gitu. Intinya tetap kita nggak boleh hadir. Itu yang terpenting. Nggak boleh hadir. Alasannya silahkan cari alasan yang mudah bagi kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Kami meragukan dengan sedang latihan Ustaz dalam keadaan memakai sepatu dan muka lagi korek itu bagaimana? Hukum wudunya. Nggak bisa buka sepatu ya. Kalau Bisa buka sepatu. ya, kalau memang usahakan berarti ketika kita pakai sepatu, kita tahu kita pakai sepatu ini dalam jangka yang cukup lama mungkin, yang nggak bisa kita buka sewaktu-waktu, usahakan sebelum pakai sepatu itu dalam keadaan kita sudah berwudu. Sehingga kalau nanti batal, kita bisa mengusap di atas khuf. Nah gitu. Mukanya ini masalahnya Ustaz. Hah? Kalau kayaknya sama, Dicorek-corek. Sekarang misalkan cukup sampai asar itu belum sempat sholat. Masih latihan. Muka dicoret ya. Dicoret dengan apa itu? Dengan cairan yang nggak bisa meresap air. Kalau cairannya meresap air, insya Allah nggak masalah. Kalau cairannya bisa meresap air sampai membuat kulit kita masih basah walaupun sudah dicoret, warnanya beda, tapi air itu tetap sampai ke kulit kita, maka nggak masalah. Tapi anda rasa coretannya seperti itu ya, cairannya. Kan masih kena airnya ke muka kan, ke kulit kan. Wallahualam, saya nggak berani jawab. Coba tanya ke Ustaz yang lain dulu. Wallahualam. Kalau sepatu tadi itu solusinya. Sebelum pakai, berwudu dulu. Supaya nanti kita bisa mengusap di atas khuf. Waktunya kalau kita tidak safar, 1 hari, 1 malam. Kalau kita safar melakukan perjalanan mungkin keliling melewati hutan belantara, 3 hari, 3 malam kita bisa khuf. Ya, silakan. Posisi mereka ini mungkin misalnya di jamaah gitu ya. Baik. Sholatnya jamaah. Baik, terkait jamaah itu kapan ada masyaqqah? Kapan ada berat, sesuatu yang memberatkan, kita boleh jamaah. Beda dengan qasar. Kalau qasar itu khusus ketika safar. Kalau jamaah itu kapan ada rasa berat, kita boleh jamaah. Ya, mungkin ada urusan kerjaan yang kita nggak bisa tinggalkan sama sekali, boleh kita jamaah. Atau hujan misalnya, boleh kita jamaah. Sakit misalnya, boleh kita jamaah. Tapi nggak boleh qasar. Ya, mungkin kalau kondisinya seperti itu tadi memang cukup berat, jadi pastikan nanti kalau dikerjakan di waktunya akan keluar, kalau latihan kan, nggak bisa kita izin sholat dan habis kita. Tapi maka nggak masalah mungkin seperti itu, bisa kita jamak. Bahkan Rasulullah disebutkan pernah menjamak, kata Abdullah bin Abbas, tidak ada hujan, tidak ada badai, tapi dijamak oleh Rasul SAW. Tapi sekali-sekali ya, jangan setiap hari. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.